Oke, selamat siang. Kita bertemu kembali di pelajaran fisika. Kita masih berada di bab yang sama, tapi untuk pertemuan kali ini kita belajar di sumber bunyi. Apa yang menjadi sumber bunyi? Ya, di sana ada dawai atau senar. Ketika senar ini dipetik, maka akan adalah kedengaran bunyi. Nah, senar ini bahasa kerennya atau bahasa dalam kehidupan kita yang paling sering kita dengar adalah tali gitar, gitu ya. Oke, tali gitar itu adalah salah satu zat atau benda padat. Setuju ya? Oke, setuju. Oke, di sini di dawai ini bisa saya gambarkan. Ini adalah dawai atau senar. Senar itu memiliki namanya panjang, memiliki namanya juga massa, dan ketika senar ini dipetik atau digetarkan akan adalah namanya frekuensi. Frekuensi inilah yang membuat sehingga kita bisa mendengar bunyi tersebut. Oke. Di sini yang pertama mau kita bahas itu adalah namanya hukum Melde ya. Melde. Hukum Melde ini membuat persamaan untuk cepat rambat itu adalah P sama dengan akar dari frekuensi per mu ya, dimana mu ini sama dengan massa per panjang dawai, itu dia. Maka ketika ini kita substitusikan ke persamaan ini, maka bisa kamu lihat di bukumu ada persamaan seperti ini. V sama dengan akar dari F dikali L per M. Jadi ini dapat adalah persamaan ketika mu disubstitusikan ke dalam persamaan ini. Oke. Yang kedua yang mau kita bahas di sini adalah frekuensi nada dasar, ya. Frekuensi nada dasar. Oke, frekuensi nada dasar ini sering dilambangkan dengan F0. Oke. Cara menentukannya bagaimana? Oke. Di sini kembali saya gambarkan ini adalah dawai memiliki namanya L, ya. Oke, ketika ini tadi dipetik, maka dia akan membentuk gelombang kira-kira seperti ini. Oke, saya. Oke. Oke, dan kemudian ini perhatikan ya. Kemarin sudah kita pelajari di minggu lalu, dia dikatakan namanya satu gelombang penuh apabila memiliki namanya satu puncak dan satu lembah. Nah, sekarang perhatikan yang di depan kamu ini, gambar ini. Di sini ada hanya puncak, berarti dia ada berapa gelombang? Iya, di sana adalah setengah gelombang. Maka ini adalah setengah gelombang akan sama dengan apa? Iya, L. Maka panjang gelombang itu atau lambda itu akan sama dengan 2 kali L. Oke. Kemarin kita sudah pelajari itu ya, frekuensi ya. Mencari frekuensi itu apa? Ya, persamaannya kemarin itu untuk frekuensi itu apa? F akan sama dengan cepat rambat per lambda atau panjang gelombang. Maka di sini ketika kita masukkan panjang gelombang itu adalah ini, maka dapatlah dia namanya frekuensi nada dasar. Ya, frekuensi nada dasar itu F0 itu akan sama dengan cepat rambat per 2 L. Nah, inilah persamaan untuk frekuensi nada dasar. Nah, ini saya hapus lagi supaya kamu ingat. Oke. Jadi bagaimana cara menentukan frekuensi nada atas berikutnya? Nah, oke, di sini saya buat cara menentukan frekuensi nada atas.
Oke. Caranya adalah kita buat dia dengan metode perbandingan, ya. Metode perbandingan. Oke, caranya bagaimana? Di sana tadi adalah frekuensi nada atas banding frekuensi nada atas pertama, ya, frekuensi nada dasar banding frekuensi nada atas pertama banding frekuensi nada atas kedua banding frekuensi nada atas ketiga banding frekuensi nada atas keempat banding sampai dia namanya Fn. Caranya seperti ini. Kalau dia frekuensi nada dasar, dia dimulai dari angka 1, ya, 1. Frekuensi nada atas pertama itu 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi cara menentukannya, oke. Bagaimana cara menentukan frekuensi nada atas pertama? Oke. Frekuensi nada atas pertama. Nada atas pertama. Caranya apa? Berarti dia di sana adalah F1, ya. Akan sama dengan F1 itu berapa? Ya, dia berada di 2, ya. Berarti 2 kali dari frekuensi nada dasar. Nah, itu dia. Oke, jadi kamu lihat nanti yang ada di bawahnya. Oke, cara menentukan frekuensi nada atas ketiga sama dengan atas ketiga. Atas ketiga adalah 4, maka dia 4 kali frekuensi nada dasar. Oke. Dan seterusnya bisa nanti kamu teruskan kalau kamu catat di bukumu. Oke. Yang berikutnya, cara menentukan jumlah simpul, ya. Cara menentukan jumlah simpul itu, ya, sigma S, sigma simpul akan sama dengan jumlah perut ditambah 1. Nah, oke, lihat ya. Perut ada di sini berapa? Ya, 1 ditambah 1. Berarti 1 ditambah 1 berarti 2. Berarti simpul yang ada di sini adalah 2. Oke, benarkah itu? Benar, ya. 1, 2. Ini namanya simpul, ya. Oke. Dan di sini yang mau kita pelajari, misalnya contoh, ya, contoh dari sini, contoh, ya, contoh. Jumlah simpul sama dengan 10. Berapakah jumlah perut? Nah, itu ya pertanyaannya. Ya, langsung jawab aja, masukkan ke sini. Ya, berarti sigma S-nya adalah 10. Berarti 10 sama dengan jumlah perut tambah 1. Maka jumlah perutnya sama dengan 10 kurang 1 sama dengan 9. Oke, maka nanti jumlah perutnya itu adalah 9. Jika berarti di sana, jika simpulnya ada 10, ya, maka jumlah perut yang ada di sini seperti ini adalah 9. Oke? Oke. Di sini. Oke, yang berikutnya ada nanti itu adalah jumlah, ya, jumlah daripada perut. Ini mengatakan juga namanya jadi atau sama dengan, ya, sama dengan urutan nada. Iya, urutan nada. Oke, berarti misalnya kalau dia jumlah perut sama dengan 1. Berarti urutan nadanya di urutan nada keberapa? Berarti kalau dia 1, berarti dia adalah urutan nada, berarti nada dasar, berarti F0. Oke, jika jumlah perutnya sama dengan, langsung saya buat di sini 5, maka dia di sana dia urutan nadanya adalah urutan nada keempat. Iya. Oke, gampang, ya. Oke, jadi nanti di dalam persamaan-persamaan soal itu, ya, hanya persamaan inilah yang perlu kamu pahami, ya. Tidak perlu dihafal, tapi perlu kamu pahami persamaan-persamaan yang ada di sini. Oke? Mungkin hanya sampai sini pertemuan, semoga bisa kamu pahami untuk ini. Nanti kita akan lanjut lagi, namanya itu
pipa organa. Pipa organa itu ada dua, pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Nah, di sana nanti untuk pipa organa terbuka ada persamaannya ya, sedikit dengan dawai atau senar. Jadi ini kamu pahami dulu, baru kita bisa lanjut. Ya, sampai sini pertemuan kita untuk kali ini. Semoga bisa kamu ikuti. Selamat siang.